Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, bocoran komposisi Timnas U23 di Piala AFF U23. Performa Asnawi jadi sorotan. Erick Thohir kembali tebar janji manis. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Skuad Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Dalam hal ini, asisten Sintayong Nova Arianto membocorkan skuad di Piala AFF U23 mendatang akan menggunakan Timnas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games kemarin dan juga kombinasi dari pemain Timnas U20 Indonesia. Nova juga menjelaskan bila Sintayong tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad untuk Piala AFF U23 kali ini. Di Piala AFF U23, Timnas U23 Indonesia diunggulkan lolos ke babak semifinal. Mengingat lawan di fase grup hanya dua tim, yakni Malaysia dan Timor Leste. Skuad Garuda Muda sendiri memang harus menjadi juara grup karena hanya juara grup saja yang dipastikan untuk lolos ke babak semifinal kompetisi. Di sisi lain, meski kurang dari 1 bulan persiapan, Timnas Indonesia U23 hingga kini pemusat latihan atau TC urung digelar. Selain itu, komposisi pemain dipastikan juga tidak akan menggunakan pemain abroad mengingat turnamen ini bukan agenda resmi FIFA. Sementara terkait pemanggilan pemain, Nova Arianto menjelaskan pihaknya masih berkomunikasi dengan klub terkait pemanggilan pemain ini, mengingat tidak ada jeda kompetisi Liga 1 musim ini. Nova menegaskan pemusat latihan akan segera digelar jika para pemain sudah dilepas klub, jadi hanya tinggal menunggu sikap klub saja. Diketahui Timnas Indonesia U23 akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September mendatang. Di turnamen ini, Sintayong ditargetkan membawa skuad Garuda U23 untuk lolos ke putaran final. Dalam skuad Sintayong, lini serang Timnas Indonesia U23 pun nampak begitu menarik berkat adanya trio RRW. Sintayong bisa mengandalkan mereka di Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman. Sebab ketiga pemain tersebut menunjukkan rapot yang apik dalam beberapa laga terakhir bersama timnya masing-masing. Jika Sintayong memilih ketiga pemain itu di lini depan dengan pola 4-3-3, Rafael kemungkinan akan berada di lini sayap dengan ujung tombak Sananta. Sementara Witan Sulaiman menyisir di sebelah kanan. Trio RRW bisa saja terrealisasi apabila Sintayong mengandalkan mereka secara bersamaan di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang sudah ditetapkan, Turkmenistan, yang mana akan digelar pada Jumat 8 September mendatang. Venue duel Timnas Indonesia melawan Turkmenistan pun juga sudah ditentukan. Timnas Indonesia juga diambang kenaikan peringkat jelang FIFA Matchday September ini, di mana Turkmenistan bakal memberi poin berlimpah jika mampu dikalahkan. Sebab tim asuhan Sintayong bakal mendapat 5,41 poin jika meraih kemenangan atas lawannya tersebut. Dampak positif raihan banyak poin itu pun bakal membawa Indonesia merangkak naik dari peringkat ke-150 ke peringkat 147 dunia FIFA. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal segera digelar pada tahun ini. Putaran pertama akan digelar pada Oktober mendatang dan Timnas Indonesia akan tampil di sana. Namun tidak dengan Timnas Vietnam, Thailand, Filipina, atau Malaysia, sebab peringkat FIFA mereka memungkinkan keempat negara Asia Tenggara tersebut untuk langsung bersaing di putaran kedua. Situasi ini lantas menjadi sorotan bagi media Vietnam Soha.vn. Mereka menyoroti situasi ini dengan nada kasihan sebab menurut Soha, Indonesia harus melalui babak penyisian yaitu putaran pertama. Berbeda dengan Vietnam, tim rival di Asia Tenggara, Indonesia hanya ada di peringkat ke-150 dunia atau ke-28 Asia. Karena peringkat itu, Indonesia harus berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih dianggap sebagai babak penyisian. Tulis Soha. Pelatih Jeonnam Dragons Lee Jang-kwon tak puas dengan performa Asnawi Mangkualam JS di pertandingan lanjutan K-League 2 musim 2023 usai menumbangkan perlawanan Ansan Greeners dengan skor 5-2. Meski merengkuh kemenangan, Lee Jang-kwon soroti lini pertahanan Jeonnam Dragons yang mana di dalamnya terdapat nama Asnawi Mangkualam. Namun berbeda dengan Lee Jang-kwon, pelatih Timnas Indonesia Sintayong justru memuji penampilan Asnawi Mangkualam di pertandingan tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya sangat serius untuk mencari 11 pemain terbaik untuk Timnas Indonesia U17
yang mana akan mentas di Piala Dunia U17 2023. Untuk itu, Erick Thohir sengaja menyempatkan hadir saat seleksi pemain di Persija Training Ground. Hal itu untuk memberikan semangat untuk para pemain muda yang menjalani seleksi di sana. Menteri BUMN itu mengatakan bahwa PSSI memang menyeleksi pemain dengan cukup ketat. Tujuannya adalah agar mendapatkan pemain-pemain potensial sesuai kebutuhan Timnas Indonesia U17. Ketua PSSI ini pun berharap dapat mendapatkan banyak pemain-pemain potensial di Jakarta. Mantan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut ada 4 pemain keturunan atau diaspora yang dipulangkan dari seleksi Timnas Indonesia U17. Dengan demikian, hingga saat ini Bima Sakti dikabarkan sudah mencoret total 7 punggawanya. Penyisian itu dilakukan setelah menggelar internal game belum lama ini. Indra juga mengatakan bahwa Bima nantinya akan mencoba menyeleksi pemain diaspora lainnya yang bersedia membela skuad Garuda Muda. Hal ini dilakukan agar Timnas Indonesia U17 memiliki pasukan terbaik. Seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U17 sudah berjalan di 4 kota. Adapun 4 kota yang dimaksud diantaranya adalah Bandung, Palembang, Bali, dan Tangerang. Hasil seleksi sementara PSSI saat ini dilaporkan sudah mengantongi 17 nama baru untuk dipilah kembali di Timnas Indonesia U17 nantinya. Masih akan ada nama-nama baru yang akan dipilih ke depannya. Saat ini, seleksi pemain Garuda Talent giliran wilayah Jakarta dan Samarinda, Kalimantan.